대체 저한테 왜 이러시는 건데요? 아니라고. 아니라고. Halo semuanya, dimanapun kalian berada semoga selalu diberkati kesehatan. Jadi kali ini menceritakan film trailer action Korea yang berjudul The Witch The Subversion. Menceritakan tentang gadis imut tetapi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bagaimana ceritanya? Oke, atur posisi ternyaman kalian dan selamat menonton. Di awal ada seorang wanita bernama Dr. Baik yang memimpin gerombolan orang-orang yang sedang menyiksa dan membunuh anak-anak. Di sisi lain ada seorang gadis kecil dengan berlumuran darah berlari sambil ketakutan. Sedangkan ada anak laki-laki yang tertangkap gerombolan itu. Sepertinya anak-anak ini kabur karena tidak tahan dengan penyiksaan orang-orang jahat tersebut. Salah satu anak buah Dr. Baik yang bernama Mr. Choi memberitahukan bahwasannya gadis kecil itu berhasil kabur. Keesokan harinya di suatu peternakan ada seorang pria memberi makan hewan ternaknya. Melihat dari kejauhan gadis kecil itu pingsan. Pria itu bergegas menyelamatkan gadis kecil itu dan dibawalah ke rumahnya. Di sana dia diobati. Lalu dokter mengatakan kemungkinan gadis kecil ini akan lupa nama dan umurnya. 10 tahun telah berlalu, gadis kecil ini tumbuh menjadi remaja yang cantik berwajah imut. Bernama Jahyun. Jahyun pulang dengan membawa pakan untuk hewan ternak ayahnya. Ternyata pria yang menolong Jahyun waktu itu tidak memiliki anak dan mengangkat Jahyun sebagai anaknya. Sedangkan ibunya mengidap penyakit Alzheimer, penyakit yang menyerang cara kerja otak. Ibunya sangat menyayangi dan memanjakan Jahyun. Di malam harinya ayah Jahyun bercerita bahwasanya dia terpaksa akan menjual hewan ternaknya karena membutuhkan uang. Hal itu segera dicegah oleh Jahyun karena pada saat ini harga hewan ternak sedang murah sehingga akan mengalami kerugian jika dijual. Setelah mandi, Jahyun mengalami rasa sakit kepala yang luar biasa tetapi juga tiba-tiba hilang. Diperlihatkan di pundak Jahyun ada nomor misterius, entah itu apa nanti juga akan dijelaskan. Di kamar dia mencari-cari informasi tentang penyakit Alzheimer, tempat penyembuhannya dan lain-lain, lalu di-print. Jahyun memiliki sepupu yang bernama Myung-hee. Mereka selalu berangkat sekolah bersama. Saat di dalam bias, Myung-hee memberitahu Jahyun ada kompetisi nyanyi, seperti ajang pencarian bakat gitu. Myung-hee menyuruh Jahyun untuk ikut audisi karena hadiahnya $500.000. Lumayan untuk membantu peternakan ayahnya dan pengobatan ibunya. Jahyun awalnya ragu tetapi dipaksa Myung-hee dan akhirnya mau. Dia pun ikut audisi, akhirnya lolos dan mereka senang. Singkatnya, setelah Jahyun mengikuti audisi dan ditonton bersama-sama di rumah, di sana juga ada Myung-hee yang biasa menginap di rumah Jahyun. Kedua orang tua Jahyun bangga melihat aksi anaknya. Tetapi di televisi ketika Jahyun diminta untuk memperlihatkan bakat lain, mereka khawatir karena Jahyun memperlihatkan sihir. Tetapi Myung-hee meyakinkan kedua orang tua Jahyun untuk tidak khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, tenang saja. Jahyun juga meyakinkan kedua orang tuanya jangan khawatir karena dia akan berhati-hati. Di kamar, Myung-hee mengorok duluan. Jahyun mendekat dan melihat foto masa kecilnya. Tiba-tiba rasa sakit kepala Jahyun muncul kembali. Sedangkan di luar ada Mr. Choi yang sedang mengawasi Jahyun dari kejauhan. Sepertinya dia telah mengetahui lokasi Jahyun. Mungkin karena Jahyun telah muncul di televisi. Jahyun merasakan sakit yang luar biasa dan akhirnya hilang. Siang harinya mereka berdua berlari dengan semangat menuju stasiun untuk mengikuti audisi babak selanjutnya. Di dalam kereta mereka bercerita tentang audisi bercandaria sambil memakan telur. Tapi di situ ada seorang pria yang duduk sedang membaca majalah di depan dan tertawa melihat aksi mereka. Pria ini sebenarnya tidak memiliki nama tetapi di film ini dia disebut nobleman. Myung-hee melihatnya terpesona, rada-rada centil dia melepaskan ikat rambutnya karena laki-laki itu cogan alias ganteng. Tetapi Jahyun kebingungan dan bertanya-tanya siapakah Anda? Nobleman tersenyum kepada Jahyun sambil SKS dia bercerita bahwasanya dia kenal dengan Jahyun dan Jahyun mengenal dirinya. Hal itu membuat Jahyun kebingungan.
Sedangkan Myung-hee malah kegirangan mengira pria ini adalah penggemar Jaehyun atau seorang wartawan. Nobleman mencoba mengingatkan Jaehyun bahwasanya dia adalah orang dari masa lalu Jaehyun. Jaehyun tetap merasa kebingungan dan tidak mengerti. Tiba-tiba Nobleman melakukan gerakan Jaehyun seperti terkena sihir lalu menangis. Hal itu membuat Myung-hee ngomel-ngomel kepada Nobleman yang dikira cabul. Lalu Nobleman mengucapkan sampai jumpa dan pergi. Dalam perjalanan Nobleman disenggol oleh bapak-bapak. Nobleman tidak terima. Mengejutkan Nobleman memiliki kekuatan yang luar biasa, mematahkan tangan bapak itu lalu membunuhnya. Dia menenteng mayat bapak itu dengan santai lalu melemparnya keluar kereta. Sungguh misterius. Siapa sebenarnya Nobleman ini? Nanti juga akan dijelaskan. Singkatnya, Jaehyun dan Myung-hee akhirnya sampai di tempat audisi. Terlihat seorang staf yang sedang menunggu Jaehyun karena penampilan Jaehyun akan dimulai sebentar lagi. Lalu Jaehyun bernyanyi sedangkan Myung-hee menyemangati Jaehyun dari kejauhan. Ternyata Dokter Baik juga menyaksikan Jaehyun melalui televisi. Dia sangat senang akhirnya anak kecil yang selama ini dia cari telah ditemukan. Singkatnya, mereka berdua keluar studio dengan senang karena berhasil menuju babak semifinal dengan nilai tertinggi. Di tengah kegembiraan itu, kepala Jaehyun mendadak sakit. Jaehyun menuju toilet merintih kesakitan. Tampak darah segar berkucuran dari hidungnya Jaehyun. Ternyata sebelumnya Jaehyun pernah berkonsultasi dengan dokter. Dokter mengatakan umur Jaehyun tinggal 3 bulan lagi dan paling cepat 1 bulan. Satu-satunya jalan untuk penyembuhannya adalah transplantasi sumsum orang tua kandungnya. Tetapi permasalahannya Jaehyun tidak mengetahui di mana keberadaan kedua orang tua kandungnya. Lalu Myung-hee datang dan mengajak Jaehyun pergi. Di luar sambil menunggu taksi menuju stasiun, tiba-tiba mobil hitam datang. Mereka adalah anak buah Dokter Baik yang diperintahkan untuk menjemput Jaehyun. Jaehyun diajak masuk ke dalam mobil. Dengan kebingungan Jaehyun menolak. Kemudian datanglah taksi, mereka bergegas meninggalkan orang-orang tersebut. Lalu mereka naik kereta menuju kampung halaman. Singkat cerita, mereka telah sampai di kampung dan menunggu bis, tetapi tidak kunjung datang. Myung-hee menelpon ayahnya, seorang polisi, untuk menjemput mereka. Saat menunggu di pinggir jalan sendirian, Jaehyun didatangi oleh seseorang. Ternyata seseorang itu adalah Nobleman. Nobleman mengatakan di belakang ada bis yang bannya bocor. Lalu dia menawarkan untuk naik bersama. Tetapi Jaehyun tidak peduli dan bodoh amat. Kemudian Nobleman menyinggung kedua orang tua Jaehyun yang sudah tua renta dan akan mati sebentar lagi. Lalu pergi meninggalkan Jaehyun. Mendengar hal itu, Jaehyun tersentak dan langsung lari menuju pulang. Sambil lari, Jaehyun menyuruh Myung-hee untuk menelpon ayahnya agar menuju kedua orang tua Jaehyun karena takut terjadi apa-apa. Setelah mendapat telepon dari anaknya, ayah Myung-hee segera memutar mobilnya menuju rumah orang tua Jaehyun. Ternyata di situ sudah ada Nobleman yang hendak masuk. Tetapi dia dicegah karena ada mobil polisi yang datang. Nobleman ditemani oleh seorang wanita yang sepertinya juga superhuman seperti Nobleman. Kita sebut saja dia Noble Girl. Lalu ayah Myung-hee yang bernama Obsirdo menanyai mereka. Obsirdo meminta identitas semua orang yang ada di mobil. Myung-hee dan Jaehyun datang dengan taksi. Melihat tidak ada orang di mobil polisi, Jaehyun langsung panik. Mencoba melihat dengan kekuatan pikirannya tetapi tidak bisa. Mereka berlari menuju rumah dengan khawatir takut terjadi apa-apa. Kelanjutan ceritanya ada di link pada kolom komentar. Oke guys, semoga kalian terhibur dan dapat mensupport channel. Bantu pencet dong dengan cara subscribe, like, and comment. Thanks for watching, see you next video.